Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Sasa Amira dari Prodi Siasah Syariah 3B. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang peradilan anak untuk memenuhi mata kuliah UAS dari Kebijakan Publik semester ganjil 3B kali ini. Sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak, di dalamnya ada hak yang berhadapan dengan hukum anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana, dan semua yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak. Anak di sini adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Convention of the Rights of the Child, yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA, yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupannya. Pasal 108 Undang-Undang SPPA, artinya Undang-Undang SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang SPPA ini merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindar stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dengan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang SPPA. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berikut saya rangkum hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Yang pertama ada definisi anak di bawah umur, yang kedua ada penjatuhan sanksi, yang ketiga ada hak-hak anak, yang keempat ada penahanan, yang kelima ada pemeriksaan terhadap anak sebagai sanksi atau anak korban, yang keenam ada hak mendapatkan bantuan hukum, yang terakhir ada lembaga pemasyarakatan. Walaupun demikian, baik Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang penyediaan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun. Penjelasan pasal 86 ayat 2 Undang-Undang SPPA dan penjelasan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak. Baiklah, sekian hasil penyampaian dari saya. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Akhir kata
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.